Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Prayitno Legal Channel, kanal YouTube yang dirancang khusus untuk mendorong tegaknya hukum dan keadilan di negeri berjuluk sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini. Melalui proses penegakan hukum tentunya yang menurut pandangan Gustav Redbruch, ahli hukum dan filsuf Jerman yang hidup pada 1878 sampai 1919, tidak hanya semata-mata untuk memberi kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum yang tidak hanya sekadar bagaimana menghukum yang bersalah, tapi juga bagaimana agar prosesnya dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Karena bila penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka yang namanya keadilan pastilah hanya sekadar isapan jempol belaka. Sobat viewer, mengharapkan keadilan dari suatu proses penegakan hukum di negara kita ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak faktor menurut Suryono Sukanto yang mempengaruhinya, seperti faktor hukumnya itu sendiri atau legal substance, faktor aparat penegak hukumnya atau legal structure, dan faktor budaya hukum atau legal culture. Bila semua faktor tersebut sudah baik, maka baik pula lah proses penegakan hukumnya. Namun, bila ada salah satu faktor saja yang tidak baik, maka dipastikan penegakan hukum akan berjalan pincang. Nah, dalam rangka memperbaiki proses penegakan hukum agar berjalan tidak pincang, saat ini DPR RI sedang menginisiasi pembentukan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP untuk mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang belakangan mulai ramai diperdebatkan oleh berbagai kalangan, baik perguruan tinggi dan politisi maupun penegak hukum. Sekalipun pembahasan secara resmi di DPR RI masih belum dijadwalkan. Sejauh ini, perdebatan yang timbul lebih banyak berkutat di seputar substansi atau materi muatan yang ada di dalam RUU KUHP, alias hanya mengutak-atik bunyi pasal demi pasal, tapi dalam tanda petik melupakan aspek prosedural atau legalitas formal dalam pembentukan undang-undang yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Aspek legalitas formal berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembentukan rancangan undang-undang KUHP. Misalnya keharusan adanya naskah akademik rancangan undang-undang, kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, proses yang terbuka, dan lain sebagainya. Sedangkan substansi RUU KUHP berkaitan dengan pemenuhan asas-asas yang harus tercermin dalam setiap materi muatan RUU KUHP. Misalnya, asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan lain sebagainya. Nah, edisi noktah-noktah hitam dalam RUU KUHP di kanal YouTube ini selain mengupas aspek prosedural pembentukan rancangan undang-undang KUHP sebagai prioritas pertama, juga akan mengkritisi materi muatan RUU KUHP dalam 334 pasal yang dimilikinya sebagai prioritas kedua. Pada 3 edisi sebelumnya, pembahasan aspek prosedural RUU KUHP baru sampai pada sub-bahasan tentang pertimbangan dan alasan mengapa RUU KUHP ini perlu dibentuk, yang diuraikan dalam bagian landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis naskah akademik RUU, dan dalam unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang bisa ditemukan dalam RUU KUHP-nya. Berhubung yang menjadi fokus bahasan kita adalah RUU KUHP, maka kita akan menggunakan naskah akademik rancangan undang-undangnya sebagai dokumen pembanding untuk menguji kebenaran pertimbangan dan alasan pembentukan RUU KUHP dengan memeriksa rumusan unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis rancangan undang-undang ini dalam bagian konsideran yang diawali dengan kata menimbang,
yang terletak di halaman pertama setelah judul, kemudian setelah frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan setelah jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Terdiri dari 5 poin atau 5 huruf, yaitu huruf A sampai huruf E. Namun karena waktu yang terbatas, kali ini kita hanya akan mengupas unsur sosiologis RUU KUHP, sedangkan unsur lainnya, yaitu unsur yuridis, akan kita bahas pada edisi yang lain. Sobat, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, unsur sosiologis peraturan perundang-undangan harus memuat penjelasan bahwa suatu peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Nah, ini adalah alasan pembentukan peraturan perundang-undangan dari sisi sosiologisnya. Dalam RUU KUHP, unsur sosiologis ini dapat ditemukan dalam konsideran menimbang huruf C yang berbunyi bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan lebih menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan informasi teknologi, dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Dari rumusan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pembentukan RUU KUHP ini dikarenakan adanya beberapa masalah, yaitu yang pertama, belum terjaminnya hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban tindak pidana, sehingga muncullah unsur sosiologis yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, masih lemahnya fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum, sehingga kemudian muncullah rumusan unsur sosiologisnya bahwa pembaruan hukum acara pidana ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum. Benarkah memang ini masalahnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memastikan permasalahan-permasalahan apa saja yang sebenarnya terjadi dalam praktek penegakan hukum pidana selama berlakunya KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi apa saja kelemahan KUHP yang menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut. Bila kita mengacu pada hasil penelitian yang ada 2 dokumen yang kita gunakan pada kesempatan kali ini, yaitu naskah akademik rancangan Undang-Undang KUHP terbitan Komisi 3 DPR RI bulan Februari 2025, kemudian buku yang berjudul Audit KUHP Studi Evaluasi Terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia, terbitan ICGR atau Institute for Criminal Justice Reform pada tahun 2022. Maka kita temukan ada 2 permasalahan utama yang saat ini sesungguhnya sedang kita hadapi. Yang pertama, sering kali terjadi pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum, seperti misalnya penyiksaan, penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Sementara jaminan hak tersangka dan atau terdakwa yang diatur di dalam KUHP, misalnya hak mengajukan pra-peradilan terhadap keabsahan penangkapan atau penahanan, hak memberi keterangan secara bebas, dan hak mendapatkan bantuan hukum, ternyata tidak diikuti dengan ketentuan sanksi bila hak-hak tersebut dilanggar oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, tidak berjalannya fungsi koordinasi dan saling kontrol secara seimbang atau checks and balances antara aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, sampai advokat. Sementara KUHP memberi peluang terjadinya disharmonisasi dan ketidaksinkronan fungsi, tugas, dan wewenang antar aparat penegak hukum. Misalnya, ada penyidik lain selain kepolisian, kemudian adanya kewenangan penyidik tertentu atau penuntut umum yang lebih besar dari penyidik kepolisian atau advokat atau penasihat hukum. Kemudian adanya ketentuan yang membatasi hak penasihat hukum dalam pemeriksaan tersangka, dan adanya hukum acara pidana lain yang menyimpangi ketentuan yang diatur di dalam KUHP. Ada banyak undang-undang yang mengatur hukum acara pidana tersendiri, misalnya Undang-Undang
pemberantasan terorisme, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan fakta empiris tersebut, maka yang sesungguhnya terjadi saat ini bukanlah masalah belum adanya jaminan hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, serta bukan pula karena lemahnya fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum, seperti yang diuraikan dalam RUU KUHP, melainkan masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, serta tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi fungsi, tugas, dan wewenang antar aparat penegak hukum. Sehingga yang dibutuhkan masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke dalam unsur sosiologis rancangan undang-undang KUHP seharusnya adalah bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban dalam proses penegakan hukum pidana, dan untuk menyelaraskan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum dalam sistem peradilan tindak pidana terpadu, sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System, yang nantinya dituangkan di dalam konsideran menimbang tentang unsur sosiologis dalam RUU KUHP ini. Inilah yang mungkin perlu menjadi pertimbangan DPR RI dan pemerintah dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang KUHP nantinya, dengan melakukan koreksi atau perbaikan terhadap unsur sosiologis yang diatur atau yang saat ini diatur di dalam RUU KUHP. Semoga pandangan dan masukan ini menjadi pertimbangan bagi DPR dan pemerintah, sehingga rumusan unsur sosiologis rancangan undang-undang KUHP memang benar-benar sesuai dengan fakta empiris yang terjadi, agar maksud dilakukannya pembaruan hukum acara pidana sebagai hukum formil dari hukum pidana material yang kelak juga akan diberlakukan pada Januari 2026 yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi selaras. Sobat yang baik, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi tetap di edisi Noktah-Noktah Hitam dalam rancangan Undang-Undang KUHP berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.